Bismillah, akhir-akhir ini banyak beredar tuduhan tentang Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Rahimahullah, ada 4 tuduhan utama: tukang jam, nggak punya guru, kontradiksi 1000 kali, ditolak ulama dunia. Hari ini kita luruskan satu-satu dengan adab dan dalil. Insya Allah. Pertama, beliau cuma tukang jam, nggak kuliah, nggak punya sanad. Ikhwan, ilmu itu bukan diukur dari ijazah. Imam Bukhari, pedagang. Imam Ahmad hidup miskin. Tapi, lihat karya mereka. Syekh Albani punya 2 guru besar. One Syekh Muhammad Ragib Asabah, ahli sejarah dan hadis Aleppo. Dari beliau dapat ijazah sanad. Guru terbesar beliau, Perpustakaan At-Surya Damaskus. 50 tahun beliau di sana. 10.000 jam meneliti kitab. Hasilnya, Universitas Islam Madinah memanggil beliau jadi dosen hadis selama 3 tahun. Dan ulama besar seperti Syaikh bin Baz, Utsaimin menjulukinya Muhaditsul Asyar, ahli hadis di masanya. Kedua, katanya satu hadis dihukumi syahih di kitab A, di kitab B, kontradiksi 1000 kali. Ini tuduhan dari kitab At-Tanaqudul Wahyi. Jawabannya, itu bukan kontradiksi. Itu namanya perkembangan penelitian. Wajar? Imam Nawawi, Ibnu Hajar, bahkan Imam Ahmad juga begitu. Dulu beliau nilai begini. Setelah dapat data baru, nilainya berubah. Itu ilmiah. Contoh, hadis doa audzubik, beliau katakan, bagian dari Nabi Syahih, bagian sahabat Abdullah bin Amr Doif. Kenapa? Karena sanatnya beda. Ini kaidah ilmu hadis, bukan ngawur. Dan penulis 1000 kontradiksi itu sendiri bukan ahli hadis. Beliau ahli tasawuf yang memang berbeda manhaj. Ketiga, beliau bertentangan dengan jumhur ulama. Untuk tarawih 11 versus 20, ini khilaf fikih biasa. Albani berdalil hadis Aisyah di Bukhari, yang 20 berdalil Atsar Umar. Dua-duanya ada dalil. Tidak ada yang membidahkan. Dan beliau sendiri syalat 20 rakaat di Masjidil Haram. Untuk masalah kubur dan tawasul, beliau hanya menyampaikan hadis-hadis larangan membangun di atas kubur dan larangan berdoa kepada selain Allah. Ini bukan benci wali, ini menjaga tauhid sesuai perintah Nabi. Keempat, ditolak ulama dunia. Faktanya, kitab beliau silsilah syahihah, Daifah, Irwaul Galil dicetak jutaan dan jadi rujukan di seluruh dunia, termasuk di Al-Azhar, di Madinah, di Maroko, untuk meneliti hadis. Kalau sesat, masak pemerintah Saudi, Kuwait, Qatar mencetak dan membagikan gratis? Kesimpulannya, Syekh Al-Albani adalah Muhaditsul Asyar, 50 tahun hidupnya untuk satu hal, menyaring mana hadis syahih mana dhaif. Jasa beliau sangat besar. Tanpa beliau, mungkin sampai sekarang kita masih mengamalkan hadis palsu. Kita boleh berbeda pendapat fikih, tapi mari jaga lisan dan adab ke ulama, karena mencela ulama itu termasuk gibah dan dosa besar. Wallahu alam bisyawab.